Betani Betel Solo Baru yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya kembali akan membagikan kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi hari ini. Dan hari ini kita masih belajar di kitab Yohanes. Mari sebelumnya kita buka di kitab Yohanes 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua di dalam kitab Yohanes yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Perikopnya tentang Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seseorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakiman itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku pun yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini tentang perikop di sini tentang kesaksian Tuhan Yesus mengenai dirinya sendiri ya. Waktu itu Tuhan Yesus menyatakan identitas dirinya bahwa Dia adalah terang dunia. Nah, kita tahu ya bahwa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa terang itu dibutuhkan, bahkan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk yang hidup di alam semesta ini. Karena itulah pada hari penciptaan, Tuhan menciptakan terang itu pada hari yang pertama. Dan Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Oleh sebab itu Tuhan memisahkan terang itu ya, Tuhan memisahkan antara pagi dan malam ya. Jadi dan juga pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, dan mereka tinggal di padang gurun, Tuhan pun menuntun dan menyertai mereka melalui tiang awan dan tiang api. Karena Tuhan tahu bahwa bangsa Israel pun membutuhkan yang namanya terang ya. Jadi semua makhluk hidup ya, baik manusia, binatang, tumbuhan, apapun itu manusia, yang makhluk yang hidup di alam semesta ini semuanya membutuhkan terang. Karena apa? Tanpa terang ya kita tidak mampu melakukan apapun ya. Kegelapan tidak akan dapat menolong kita untuk kita bisa berkarya dan bekerja di tengah dunia ini. Hanya dengan terang kita dapat bekerja, kita dapat beraktivitas, kita dapat melakukan apapun itu, baik di pagi hari, siang hari, sore hari maupun di malam hari ya. Jadi pada waktu malam hari jika lampu bercahaya ya, jika ada sinar terang itu, maka segala kegiatan pun bisa dapat dilakukan dengan baik ya. Kita tidak bisa membayangkan ya jika sumber minyak yang ada di negara kita ini habis ya. Jadi tanpa ada bahan bakar ya, tidak ada listrik, malah menjadi gelap sekali, maka saya yakin dan percaya seluruh aktivitas yang ada di negara kita ini, bahkan di seluruh dunia ya, jika tidak ada sumber penerangan, saya yakin dan percaya segala aktivitas itu akan menjadi lumpuh ya. Mungkin kita akan kembali seperti zaman purbakala ya, yang mungkin bisa
melakukan pekerjaan tapi tidak bisa semaksimal seperti apa yang kita bisa kerjakan hari-hari ini sampai hari ini ya. Jadi betapa kita tidak bisa membayangkan ya betapa sulitnya, betapa menakutkan sekali ya ketika sumber minyak yang ada di negara kita ini menjadi kering ya, tanpa adanya sumber penerangan, tidak adanya sumber minyak yang menjadi sebagai sumber listrik di negara kita ini, maka tidak akan ada terang, dan pasti segala aktivitas kita akan menjadi kerepotan ya, dan akan menjadi tidak mungkin bisa berjalan seperti apa yang biasa kita kerjakan hari-hari ini ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya terang itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula dalam setiap kehidupan manusia rohani kita pun kita membutuhkan yang namanya terang ya. Jadi tanpa adanya terang di dalam setiap kehidupan kita ya, kita akan hidup di dalam kegelapan, melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan hal-hal yang tidak sopan, menyakiti orang lain dan sebagainya. Kita semua tahu apa yang disebut perbuatan-perbuatan kegelapan itu ya, melalui yang ada di dalam Alkitab kita. Kita buka dulu di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Efesus 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab aku Efesus 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Nah, demikian firman Tuhan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa pencemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah itu baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Nah, di sini disebutkan berbagai contoh perbuatan-perbuatan gelap. Banyak sekali orang-orang, bahkan dari anak-anak Tuhan sendiri yang mengerti perbuatan-perbuatan gelap yang tidak yang di luar maunya Tuhan, di luar kehendak Tuhan ya. Tetapi dalam realitas kehidupan kita sehari-hari masih ada, bahkan masih banyak orang-orang yang bahkan anak-anak Tuhan sendiri yang hidupnya itu masih di dalam kegelapan, bahkan menikmati hidup di dalam kegelapan ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Ya pastinya karena di dalam diri mereka, di dalam diri setiap kita itu tidak ada yang namanya terang ya. Jadi mungkin kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Namun kita tidak pernah mengizinkan Yesus sebagai terang itu menyingkapkan hal-hal yang masih tersembunyi dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu setiap perbuatan gelap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kita masih hidup dan menikmati setiap perbuatan-perbuatan gelap itu. Kita tidak mengizinkan terang itu, pribadi Yesus itu sendiri, menyingkapkan setiap hal-hal yang tersembunyi, setiap dosa-dosa yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, seperti halnya orang-orang Farisi yang menentang kesaksian Tuhan Yesus sebagai terang dunia ya. Di Yohanes 8 yang kita baca tadi, di situ jelas sekali dikatakan bahwa orang-orang Farisi itu menentang setiap kesaksian Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya ya, dia menyatakan identitasnya bahwa dia adalah terang dunia ini, mereka pun menyangkal ya, bahkan mereka menentang bahwa kesaksian Tuhan Yesus itu tidak benar ya. Jadi di sini tepat sekali ya ketika Tuhan Yesus memakai kata terang itu untuk menyatakan dirinya. Karena apa? Tanpa terang yang ada di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak akan mampu melakukan satu hal pun yang ada di dalam dunia ini ya. Jadi tanpa pribadi Tuhan Yesus itu yang tinggal di dalam setiap kehidupan kita
kita tidak akan mampu melakukan setiap kehendak Tuhan. Nah, kita kembali di kitab Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya, jadi hidup kita ini sangat membutuhkan yang namanya terang, dan sumber terang itu sendiri, ya, sumber terang yang tidak akan pernah habis dalam setiap kehidupan kita itu adalah pribadi Yesus itu sendiri, ya. Dan di ayat ini dikatakan Tuhan Yesus itu bukan saja mengatakan akulah terang, ya, tapi juga dia menyertakan kata dunia, akulah terang dunia, ya. Dan ini kata dunia ini menunjuk kepada kata umat manusia yang ada di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus itu adalah terang untuk semua umat manusia. Ya, jadi secara tidak langsung di sini Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa posisi umat manusia di dalam dunia ini, ya, tidak terkecuali siapapun itu, ya, baik orang yang sudah mengenal Tuhan maupun yang belum mengenal Tuhan, kita semua yang masih ada di dalam dunia ini, kita itu sedang berada di dalam yang namanya kegelapan, ya. Oleh sebab itu Tuhan menyatakan akulah terang dunia, ya, karena dunia ini, ketika kita masih ada tinggal di dalam dunia ini, berarti kita masih tinggal di dalam kegelapan. Oleh itu kita membutuhkan yang namanya terang. Dan di sini Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah terang dunia itu. Yesus adalah satu-satunya terang yang bercahaya, yang menyinari kehidupan seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini, menyinari seluruh kehidupan manusia yang berada di dalam kegelapan. Nah, jadi kesaksian Tuhan Yesus sebagai terang dunia itu pun menggenapi nubuatan para nabi, ya, yang kita buka dulu di kitab Yesaya 9 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Yesaya 9 ayat yang pertama, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Nah, di sini Nabi Yesaya pun pernah berfirman, ya, dia bernubuat bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ya, jadi melalui kelahiran Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus turun ke dunia, maka nubuatan di kitab Yesaya ini pun sudah digenapi. Ya, terang yang besar, terang dunia itu telah hadir di tengah-tengah umat manusia. Nah, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang itu, ya. Kita yang tinggal di dalam kegelapan, kita yang tinggal di dalam negeri kekelaman, ya, Tuhan hadir di atas tengah-tengah kita untuk menyinari kita, untuk menyatakan terang itu supaya kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus memberikan kesaksian ini, ya, di situ banyak orang-orang Yahudi yang sedang memperingati hari tuntunan Tuhan, di mana ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, mereka berada di padang gurun, ya, dan Tuhan melalui tiang api dan tiang awannya, Tuhan menyertai menuntun bangsa Israel. Ya, jadi pada waktu itu ketika Tuhan Yesus ada di Bait Allah, di firman ini dikatakan waktu itu Tuhan Yesus sedang berdiri di dekat perbendaharaan, dan pada waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sedang merayakan hari raya Sukot, ya, di mana mereka memperingati hari di mana Tuhan menyertai bangsa Israel melalui tiang api dan tiang awan ketika mereka ada di padang gurun, ya. Jadi melalui pernyataan ini Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa dia adalah terang yang dinantikan oleh
bangsa-bangsa, karena pada waktu itu tidak ada satupun orang yang banyak nabi bahkan yang banyak imam-imam, banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Jadi melalui kesaksian ini, melalui penyertaan ini, Tuhan mau menyatakan dirinya, ya, menyatakan identitasnya bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia itu, dan Dia sendiri yang akan menyinari umatnya yang berada di dalam kegelapan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yohanes 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20 ini, firman Tuhan dengan jelas sekali menyatakan bahwa barang siapa yang mengikut Yesus, ya, tidak akan berjalan lagi di dalam kegelapan, karena terang itu sudah ada di dalam setiap kehidupan kita, ya. Ketika kita percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan Yesus yang tinggal di dalam setiap kehidupan kita, terang itu tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan menuntun kita, ya, untuk kita berjalan di dalam kegelapan ini. Tuhan sendiri akan menunjukkan setiap jalan-jalannya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api yang akan menuntun setiap kehidupan kita. Dan ketika kita berjalan di dalam kegelapan, Tuhan sendiri yang akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam setiap kehidupan kita, ya. Dan Tuhan sendiri akan menjadi jawaban bagi setiap umat manusia ketika setiap umat manusia itu berada di dalam ketakutan dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di pagi hari ini biarlah kita percaya, kita yakin bahwa pribadi Yesus itu sendiri, ya, terang dunia itu yang telah tinggal di dalam setiap kehidupan kita, itu yang akan senantiasa menuntun setiap perjalanan iman kita, ya. Ketika kita berjalan di dalam kegelapan, Tuhan sendiri akan menuntun dan menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan sendiri akan menyatakan, menyingkapkan setiap hal yang masih tersembunyi di dalam setiap kehidupan kita. Menyingkapkan setiap dosa-dosa yang masih tersembunyi di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, bila dengan kerendahan hati, setiap hari, setiap saat, kita mau membuka hati kita, biarlah Tuhan sendiri, biarlah terang itu sendiri akan mengoreksi setiap kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan pimpinan Tuhan, tiang awan dan tiang api itu yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.